Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang limit. Nah, hari ini akan dibahas mengenai limit ketahinggaan. Tahingga, ya, tahingga itu adalah sebuah simbol ya. Ini tuh simbol yang menyatakan suatu bilangan. Ada tahingga, ada negatif tahingga. Berarti kalau tahingga itu menyatakan bilangan yang sangat besar. Sangat besar. Kalau negatif tahingga itu bilangan yang sangat kecil. Ya, nah ini sifat-sifatnya. Kalau kita punya limit X menuju tahingga X pangkat N, maka hasilnya adalah tahingga. Tapi kalau misalkan limit X menuju negatif tahingga, maka hasilnya juga negatif tahingga. Ya, yang satu hasilnya tahingga, yang satu negatif tahingga. Jadi tergantung X-nya menuju tahingga apa min tahingga nih. Nah, tapi itu tergantung juga, N-nya lihat dulu. Itu berlaku ketika N-nya bilangan ganjil. Ya, N-nya bilangan ganjil. Berbeda kalau misalkan N-nya bilangan genap. Nah, kalau N-nya bilangan genap, maka mau X-nya menuju tahingga atau X-nya menuju negatif tahingga, hasilnya sama-sama tahingga. Gitu ya. Nah, untuk sifat yang ketiga, untuk suatu N bilangan asli, tadi kan bilangan bulat tuh. Nah, ini bilangan asli, maka limit X menuju tahingga dari 1 per X pangkat N itu sama dengan 0, menuju min tahingga dari 1 per X pangkat N juga 0. Jadi mau dia menuju tahingga, menuju min tahingga, kalau 1 per itu 1 per X pangkat N itu pasti 0. Ya. Nah, langsung kita bahas mengenai langkah-langkah atau cara-cara menentukan nilai limit di ketahinggaan. Ada 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4 ya, ada 4 jenis. Nah, jenis yang pertama adalah menentukan limit yang fungsinya berupa polinomial. Apa sih polinomial? Kalau belum tahu, coba lihat catatan kelas 11-nya. Ya, udah pernah dibahas tentang polinomial. Nah, untuk menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan itu ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan variabel pangkat tertinggi. Ya, variabel pangkat tertinggi. Ya, kemudian langkah berikutnya setelah menentukan variabel pangkat tertinggi, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Nah, mengeluarkan variabel pangkat tertinggi, ya, mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Langkah yang ketiga, ya udah biasa gunakan sifat-sifat limit menuju ketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial. Mana sifat-sifatnya? Yang ini nih, ya. Sifat-sifatnya ini. Oke, langsung deh. Contoh nomor 1. Ini contohnya ya, untuk fungsinya polinomial. Limit X menuju tahingga dari 5X pangkat 7 min X pangkat 4 plus 9. Oke, di sini limit X menuju tahingga 5X pangkat 7 min X pangkat 4 plus 9. Langkah yang pertama, tentukan variabel pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertinggi ya jelas pangkat 7. Berarti X pangkat 7 ya. Variabel pangkat tertinggi adalah X pangkat 7. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 7. Kemudian langkah kedua adalah faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya tadi X pangkat 7. Kita keluarkan. Jadinya limit X menuju tahingga X pangkat 7 keluar nih. Maka jadinya di sini 5 ya dikurangi 4 dikurangi 7. Ini kan jadi 1 per ya, karena pangkatnya kan berkurang ya. Karena pangkatnya gedean si pangkat 7 ini pasti jadi 1 per. 1 per apa? 1 per X. X pangkat berapa? X pangkat sisanya. 7 kurang 4 berapa? 3. Gitu ya. Ini juga sama ditambah. Ini kan 9 nih. 9 per X. X pangkat berapa? Kan gak ada X-nya nih. Berarti kan X pangkat 0. 7 dikurangi 0. 7. Gitu ya. Jadi cara gitu. 7-nya gak kelihatan. Dulu deh. 7. Ya. Jadi yang ini kan koefisiennya 1, makanya 1 per X. X pangkat berapa tinggal dikurangi. 7 dikurangi 4, 3. Ini juga sama, 9 per X. X pangkat berapa? 7 dikurangi 0. Kan nggak ada kan? Nggak ada X, maka X pangkat 0. 7 per 0, 7. Seperti itu. Nah, kemudian gunakan sifat-sifat limit. Berarti limit X menuju tahingga, ini kan bisa kita pisah. X pangkat 7 dikali
limit X menuju ta hingga, jadi dikasih kurung. Nah, 5 dikurangi limit X menuju ta hingga 1 per X pangkat 3 ditambah limit X menuju ta hingga 9 per X pangkat 7. Sama dengan, nah, limit X menuju ta hingga dari X pangkat 7. Lihat sifatnya. Sini. Untuk N bilangan bulat, lihat kalau dia ganjil, maka tergantung dia menuju ta hingga apa min ta hingga. Kalau menuju ta hingga hasilnya ta hingga, kalau menuju min ta hingga hasilnya min ta hingga. Tuh ya. Nah, lihat X pangkat 7. Ganjil kan? Ganjil menuju ta hingga, berarti jawabannya adalah ta hingga. X limit menuju ta hingga dari 5 ya 5 gitu kan. Karena limit dari suatu bilangan ya bilangan gitu, konstanta ya konstanta. Dikurangi 1/x. Ingat, kalau 1/x pangkat n itu pasti nilainya 0. Mau dia menuju ta hingga atau menuju min ta hingga. Ini juga pasti 0. Berarti kan jawabannya apa? Hingga dikali 5. Nah, bilangan 5 dikali bilangan yang sangat besar, berarti hasilnya adalah bilangan yang sangat besar gitu ya. Ta hingga dikali 5 berapa? Ta hingga. Jadi jawabannya adalah ta hingga. Seperti itu ya. Kalau tadi fungsi polinomial, kalau ini fungsi rasional. Langkah-langkahnya, pertama tentukan variabel pangkat tertinggi. Ya, variabel pangkat tertinggi pada penyebut. Ya, variabel pangkat tertinggi pada penyebut. Kemudian, bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel pangkat tertinggi. Bagi variabel pangkat tertinggi ya, bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Kemudian menggunakan sifat limit. Langsung ke contoh. Nah, contohnya ini kan rasional ya. Rasional itu maksudnya adalah bentuk pecahan. Oke, nah yang ini berarti saya tulis dulu. Limit X menuju ta hingga 2x pangkat 4 plus 3x kuadrat dibagi dengan 5x pangkat 4 plus 1. Tentukan variabel pangkat tertinggi pada penyebut ya, ingat pada penyebut. Penyebut yang mana sih? Yang bawah ya, yang atas itu pembilang. Variabel pangkat tertingginya berapa? Oh, X pangkat 4. Ini X pangkat 4. Pangkat berikutnya, bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan pangkat tertinggi. Berarti langkah berikutnya adalah semua nilai ini masing-masing dibagi dengan X pangkat 4. Ya, sini terus deh. Pangkat tertinggi adalah X pangkat 4. Berarti sini jadinya limit sama dengan deh. Nggak usah kayak gini. Sama dengan. Limit X menuju ta hingga 2x pangkat 4 per X pangkat 4 ya. Variabel pangkat tertinggi X pangkat 4 tambah 3x kuadrat per X pangkat 4 dibagi lagi 5x pangkat 4 per X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 4. Lihat ya. Jadi masing-masing nilai di sini dibagi dengan X pangkat 4 atau variabel pangkat tertinggi. Nah, lalu ini sama dengan gunakan sifat-sifat limit. Oke, saya sederhanakan dulu aja ya. Limit X menuju ta hingga X pangkat 4 habis kan ya? Berarti sisanya 2 ditambah X pangkat 2, X pangkat 4. Nah, ini aja. Ini 2, ini 4. Berarti kan yang besar yang bawah ya? 4. 4 dikurangi 2. 2. Berarti 3X pangkat 2. Gitu ya. Per 5. X pangkat 4 habis. Ditambah 1 per X pangkat 4. Tetap 1 per X pangkat 4. Ini tadi bisa ya? Ngerjain nyederhanain ya. Tinggal lihat. Pangkatnya besar yang atas apa yang bawah? Jelas yang bawah pasti ya. Karena kan pangkat tertingginya ini. X pangkat 4. Tinggal dikurangi aja. Di sini aja deh. Berarti di sini tinggal pakai sifat. Limit X menuju ta hingga dari, langsung aja deh. Langsung aja ya kita masukin hasilnya. Sebenarnya harus ditulis sih, tapi nggak usah lah, nggak apa-apa. Tinggal masukin ke sifat yang tadi. Limit X menuju ta hingga dari 2 adalah 2. Limit X menuju ta hingga dari 3 per X pangkat 2 jelas 0.
Pokoknya kalau bawahnya ada X pangkat itu pasti 0 gitu ya. X pangkat itu pasti 0. X pangkat bilan asli pasti 0. Terus bawahnya ada 5 ditambah, ini kan ada nih 1 per X pangkat berarti itu juga 0 ya. Kalau pecahan terus bawahnya X pangkat bilangan asli pasti hasilnya 0. Mau limitnya menuju tahingga ataupun min tahingga. Berarti jawabannya adalah 2 per 5. Kayak gitu ya. Kalau ini langkah-langkah panjangnya gitu ya. Nah, ini ada langkah singkatnya atau trik cepatnya. Nah, seperti ini rumus cepatnya. Untuk fungsi rasional, jika limit X menuju tahingga dari AX pangkat M ditambah BX pangkat M min 1 dan seterusnya dibagi dengan PX pangkat N ditambah QX pangkat N min 1 dan seterusnya, nilainya itu dia akan sama dengan 0 jika pangkat yang atas kurang dari pangkat yang bawah ya. Kemudian nilainya akan sama dengan A per P atau koefisien yang atas, pangkat tertinggi yang atas dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi yang bawah jika pangkat tertingginya itu atas bawah sama gitu ya, penyebut pembilang pangkat tertingginya sama atau M sama dengan N. Kemudian yang ketiga itu nilainya tahingga kalau misalkan pangkat yang atas itu lebih besar daripada pangkat yang bawah gitu ya. Ingat ya, pangkat yang atas lebih besar dari pangkat. Ini kita bicaranya pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilang ya. Kalau pangkat tertinggi yang atas ini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka hasilnya tahingga. Kalau kurang dari, maka hasilnya 0. Kalau sama berarti tinggal koefisiennya aja, A per P. Gitu ya. Nah, kita coba kerjakan yang ini, soal yang tadi menggunakan rumus cepat ini. Kita lihat dulu pangkatnya. Kita lihat pangkatnya. Yang atas itu pangkat 4. Yang bawah pangkat 4. Berarti ini M sama dengan N. Nah, berarti kita pakai yang ini nih. Pakai yang ini nih. Karena M sama dengan N, berarti A per P. A per P itu apa sih? Koefisien dari pangkat 4 dan pangkat 4-nya. Berarti yang ini. Ini sama ini. Nah, berarti langsung sama dengan 2 per 5. Menentukan limit fungsi irasional atau bentuk akar ya. Langkahnya adalah kalikan fungsi dengan bentuk sekawannya. Sama aja ya, seperti biasa gitu. Kalau kita punya akar, biasanya suka dikalikan dengan sekawan. Kemudian tentukan nilai limitnya seperti langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional. Nah, limit X menuju hingga X kuadrat plus X plus 5 dikurangi X kuadrat min 8X plus 3. Langkahnya kalikan dulu dengan sekawannya. Berarti jadinya limit X menuju hingga akar X kuadrat plus X plus 5 X kuadrat min 8X plus 3. Dikalikan sekawannya. Berarti dikalikan X kuadrat plus X plus 5. Yang ininya min jadi plus akar X kuadrat min 8X plus 3 per akar X kuadrat plus X plus 5 ditambah akar X kuadrat min 8X plus 3. Sama dengan, tinggal dikali. Saya tulis dulu limitnya. Sama dengan limit X menuju hingga. Ini kali ini, akar kali akar kan akarnya hilang. Berarti jadinya X kuadrat plus X plus 5. Terus dilihat, ini kan sama ya. Ini tuh sama, cuma beda tanda aja, yang satu positif, satu negatif. Berarti kita bisa ngerjakan depan kali depan, belakang kali belakang. Beda kasus kalau misalkan tandanya ini sama. Atau angka yang di dalam akarnya itu berbeda. Jadi gini loh. Kalau saya punya X min 2, X plus 2, lihat. Kan sama-sama X nih. Yang ini juga sama-sama. Oh, saya ganti akar deh biar serupa. Akar X min 2 dengan akar X plus akar 2. Oh, sorry, akar. Ini kan sama-sama X, yang belakang sama-sama 2. Yang satu negatif, yang satu positif. Maka bisa dikerjakan depan kali depan, belakang kali belakang. Beda kasus kalau akar X
plus akar 2 akar X plus akar 2. Nah, ini nggak bisa kayak gitu, ini harus kali pelangi, ini kali ini kali ini kali ini kali ini, gitu kan? Atau kalau misalkan angkanya beda juga sama, kalau angkanya beda juga nggak bisa, gitu ya. Akar X kuadrat plus X plus 5 dikali akar X kuadrat plus X plus 5, akarnya hilang. Nah, ini negatif kali positif, negatif, akar kali akar, akarnya hilang, jadi X kuadrat, ini 8X plus 3 per ini. Akar X kuadrat plus X plus 5 dikurangi akar X kuadrat min 8X plus 3. Sama dengan limit X menuju hingga, ini kan X kuadrat dikurangi, ini tulis dulu deh. X kuadrat plus X plus 5 min X kuadrat plus 8X min 3 per akar X kuadrat plus X plus 5 dikurangi akar X kuadrat min 8X plus 3. Sama dengan, sebentar, limit X menuju hingga, nah, X kuadrat sama X kuadrat habis, X tambah X 9X, 5 dikurangi 3, 2, per akar X kuadrat plus X plus 5, oke, dikurangi akar X kuadrat min 8X plus 3. Nah, dari sini, bentuknya kan jadinya rasional ya, pecahan ya. Pangkat tertingginya ya dari yang penyebut yang mana? Yang X kuadrat kan? Berarti di sini tulis pangkat tertinggi akar ini ya, akar X kuadrat. Pakai akar ya, karena kan penyebutnya ini berupa akar. Berarti akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan X. Ya, berarti masing-masing ini, pembilang dan penyebut, kita bagi dengan X atau dibagi dengan akar X kuadrat. Berarti yang atas 9X per X gitu ya, ditambah 2 per X per akar X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat dikurangi akar X kuadrat per X kuadrat dikurangi 8X per X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat gitu ya. Ini saya hapus ya, boleh saya hapus ya. Nah, dari sini berarti sama dengan limit X menuju hingga 9, X per X 9 kan, kemudian plus 2 per X dibagi lagi akar X kuadrat kan 1 ditambah 1 per X ditambah ini ya 1 per X, ini 5 per X, 5 per X kuadrat dikurangi akar 1 dikurangi 8 per X ditambah 3 per X kuadrat. Nah, ingat tadi tinggal dimasukin, berarti langsung masukin, ini 9 ya, 9, kalau bawahnya ada penyebut X berarti jadi 0, tambah 0 per tadi min ya, oh ini plus ya, sorry ini plus, tadi kan soalnya plus, ini kan min nih, tadi kan dikalikan sekawannya jadi plus, berarti ini akar 1 tambah 0 dikurangi akar 1 tambah 0 berarti sama dengan 9 per plus ya, sorry bukan min, plus akar 1 tambah akar 1 berarti 9 per 1 tambah 1 ya, akar 1 kan 1, 9 per 2, ini hasilnya ya. Ada rumus cepatnya juga untuk fungsi irasional ini. Nah, ini dia rumus cepatnya. Jika limit X menuju hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R, maka hasilnya adalah yang pertama, dia sama dengan hingga jika si nilai A-nya ini ya, nilai A-nya lebih besar dari si P-nya ya.
Syaratnya, kalau ini syaratnya ini dulu harus sama nih. Sama-sama X pangkat 2 ya, akarnya sama-sama X pangkat 2 terus di sini dikurangi. Ya, beda kasus kalau ditambah berarti harus pakai cara yang panjang tadi gitu ya. Nah, yang kedua, kalau A-nya sama dengan P, nih A-nya sama dengan P, maka ini rumusnya. B min Q per 2 akar A. B itu yang ini yang Q, ini A-nya. Ya. Kemudian hasilnya negatif teh hingga jika si A-nya ini yang depan kurang dari yang belakang. Oke. Kita coba kerjakan soal contoh 3 ini pakai rumus ini ya. Nah, contohnya. Berarti dari sini kita dapat A-nya sama dengan 1, B sama dengan 1 gitu ya. C sama dengan 1, P sama dengan 1, Q sama dengan negatif 8, R sama dengan 3. Sekarang lihat dulu syaratnya X kuadrat harus sama-sama X kuadrat atas bawah. Oh, ini sama-sama kuadrat, sama-sama kuadrat. Terus simbolnya sama-sama negatif. Berarti bisa pakai rumus cepat. Pakai rumus cepat. Nah, makanya gimana lihat? Sekarang kita lihat A sama P-nya. A sama dengan 1. P-nya sama dengan 1. Oh, berarti A sama dengan P. Maka limit X menuju tah hingga dari ini ya, dari X kuadrat plus X plus 5 dikurangi akar X kuadrat min 8X plus 3 itu sama dengan B min Q per 2 akar A. B yang mana? B-nya tadi yang ini kan, nih B-nya ini. Koefisien X, yaitu 1 dikurangi Q-nya yang mana? Q itu koefisien X yang sebelah kanan. Berarti min 8 per 2 akar A-nya berapa? A-nya 1. Berarti 1 min 8, berarti 9 per 2 kali 1, 2. 9 per 2. Sama seperti yang tadi ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang limit ketahinggaan. Sebenarnya masih ada satu jenis lagi, yaitu limit tahingga fungsi trigonometri ya, tapi nanti minggu depan. Jadi minggu ini kita cukup belajar sampai fungsi polinom, fungsi rasional dan irasional. Oke. Untuk soal pilihan ganda nanti bisa dikerjakan menggunakan rumus cepat saja ya, supaya mudah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau bertanya, silahkan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp.